Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis jurnal kami yang berjudul GSR Implicit and Explicit Kerangka Konseptual untuk Pemahaman Perbandingan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diteliti oleh Dick Matten dari Universitas York Toronto dan juga Jeremy Moon dari Universitas Nottingham. Pertama, masuk kepada latar belakang ya. Silakan di next ke latar belakangnya, Mas. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan apa itu CSR, penelitian ini sebetulnya diawali dari hasil penelitian sebelumnya dan juga beberapa referensi yang didapatkan oleh dua peneliti tersebut untuk menjawab pertanyaan mengapa bentuk tanggung jawab bisnis bagi masyarakat berbeda antar negara dan berubah di dalamnya. Dengan investigasi komparatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR secara historis dan kontemporer, yang itu mengupas tentang CSR di dalam negara Amerika Serikat dan juga di Eropa. Makalah ini terinspirasi dari dua pengamatan biasa. Pengamatan pertama itu dari penelitian komparatif dalam CSR antara Eropa dan Amerika Serikat, sebagaimana yang saya sebutkan barusan, telah mengidentifikasi perbedaan yang luar biasa antara perusahaan di setiap sisi Atlantik. Pengamatan yang kedua adalah terdapat perusahaan di tempat lain juga di dunia ini yang mengadopsi bahasa dan praktik CSR yang terjadi di dua negara atau beberapa negara yang kemudian disebutkan sebelumnya. Dua pengamatan ini menginformasikan dua teka-teki. Pertama, jika CSR baru saja memasukkan perdebatan dan praktik bisnis di luar Amerika Serikat, apakah ini berarti sampai saat ini perusahaan non-Amerika Serikat telah mengabaikan tanggung jawab sosial mereka? Jika CSR telah memenangkan pertarungan ide, sama seperti sang ekonom skeptis berkomentar, menurut Krug, mengapa baru sekarang memasuki agenda bisnis non-Amerika Serikat? Peneliti menyebutkan di situ ada dua teka-teki melalui dua pertanyaan penelitian. Pertama, mengapa perusahaan Amerika Serikat sudah lama membuat eksplisit keterikatan mereka pada CSR, sedangkan tanggung jawab bisnis Eropa terhadap masyarakat cenderung lebih implisit. Sedemikian rupa sehingga sedikit perusahaan secara spesifik mengklaim telah melakukannya. Kedua, mengapa perusahaan-perusahaan Eropa baru-baru ini mengadopsi komitmen yang lebih eksplisit untuk CSR menyerupai rekan-rekan mereka di Amerika Serikat? Jadi pembahasan dalam jurnal yang kemudian kami pilih itu ada 5 pembahasan secara garis besar sebenarnya dengan beberapa rinciannya. Pertamanya itu bicara soal pengertian CSR, dan kemudian yang kedua pendekatan teoritis untuk memahami CSR perbandingan. Yang ketiga membandingkan 4 fitur utama kerangka kelembagaan nasional di Amerika Serikat dan Eropa. Bagian keempat, kerangka konseptual untuk memahami perbedaan CSR, dan yang terakhir kelima adalah evaluasi dan pembahasan disertai dengan studi kasus. Oke, baik, kembali kepada pembahasan pertama, apa itu CSR? Menurut Friedman, CSR itu intisarinya adalah gagasan yang mencerminkan keharusan sosial dan konsekuensi sosial dari kesuksesan bisnis. CSR dan sinonimnya secara empiris terdiri dari kebijakan dan praktik perusahaan yang diartikulasikan dan dikomunikasikan dengan jelas yang mencerminkan tanggung jawab bisnis untuk beberapa kebaikan masyarakat yang lebih luas. Namun, menurut dua peneliti ini disebutkan bahwa CSR itu tidak mendefinisikan secara rinci di dalam jurnal tersebut
Karena makna dan praktiknya pada tanggung jawab bisnis di negara-negara itu, bagian-bagian negara yang kemudian diteliti, khususnya Amerika Serikat dan kemudian Eropa, itu bervariasi dalam hal makna yang mendasari dan isu-isu dan cara-cara yang kemudian dibahas. Sehingga kemudian menarik benang merah dari itu, dua peneliti ini mengatakan bahwa intisari dari CSR adalah gagasan yang mencerminkan sebagaimana yang kemudian dijelaskan oleh Friedman. Artinya bagaimana tanggung jawab perusahaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik secara individu dan juga negara atau pemerintahan, kepada tanggung jawab sosial, lingkungan, karyawan, dan sebagainya, yang itu tidak hanya mementingkan orientasi laba atau orientasi kepentingan, tapi juga kepada orientasi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya pendekatan teoritis untuk memahami perbandingan CSR. Karena identitas dan kepentingan pemangku kepentingan bervariasi antar lintas negara, beberapa asumsi analisis berorientasi lembaga terlalu sederhana. Dalam CSR, motif manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan utama lainnya membentuk cara mengatur perusahaan. Perbedaan CSR di antara negara-negara yang berbeda adalah karena dalam teori kelembagaan kontemporer menjelaskan penyebaran global CSR dan kontekstualisasi sosialnya di luar asal-usulnya di Amerika Serikat. Hal ini memungkinkan CSR untuk dibingkai dalam konteks yang lebih luas dari studi organisasi dan manajemen internasional. Next, Mas. Oke. Ini masuk kepada pendekatan sistem bisnis nasional ya. Namun sebelum ke situ, tadi bicara soal pendekatan teoritis untuk memahami CSR perbandingan, itu sebetulnya dua peneliti ini menyebutkan beberapa prasyarat kelembagaan dasar untuk CSR. Yang pertama itu peneliti mengasumsikan bahwa pasar yang berfungsi di mana perusahaan memiliki keleluasaan atas tanggapan mereka terhadap penggerak pasar, sosial, atau politik. Yang kedua, peneliti juga mengasumsikan lembaga pemerintah dan hukum berfungsi menjamin, mendefinisikan, dan mengelola pasar, bertindak atas nama masyarakat untuk mengatasi contoh, misalkan kegagalan pasar. Yang ketiga, peneliti juga berasumsi bahwa lembaga-lembaga ini dimungkinkan ditangkap atau tidak ditangkap oleh pelaku pasar dan melembagakan dan mengartikulasikan nilai dan preferensi sosial yang ditanggapi oleh pemerintah dan pelaku pasar. Jelas inti daripada apa yang kemudian menjadi prasyarat itu bahwa tanggung jawab hanya dapat dilakukan di mana ada pasar dan otonomi bisnis, seperti yang ditunjukkan oleh banyak kasus tanggung jawab individu, keluarga, suku, agama, amal, dan feodal. Sehingga secara terbalik, CSR terletak dalam sistem tanggung jawab yang lebih luas, di mana pelaku bisnis, pemerintah, hukum, dan sosial beroperasi menurut beberapa ukuran yang bersifat saling responsif, saling ketergantungan, bergantung kepada pilihan dan kapasitasnya. Lalu kemudian timbul pertanyaan, mengapa sistem CSR berbeda? Pendekatan sistem bisnis nasional. Nah, ini pendekatan sistem bisnis nasional atau NBS ya, National Business System, itu diidentifikasi oleh peneliti bernama Watley. Terdapat 4 fitur utama dari kerangka kelembagaan nasional yang tumbuh secara historis. Yang pertama ada sistem politik, dan yang kedua ada sistem keuangan, ketiga ada sistem pendidikan dan tenaga kerja, dan yang terakhir ada sistem budaya. Next, Mas. Nah, kemudian kita masuk kepada penjelasan tentang kerangka konseptual dalam mengidentifikasi perbedaan CSR. Terdapat 2 elemen yang berbeda. Nah, ini
Dua peneliti ini mengkategorikan atau mengklasifikasikan CSR dari dua sudut pandang. Yang pertama ada eksplisit dan yang kedua ada implisit. Nah, CSR eksplisit itu apa? CSR eksplisit itu merujuk pada kebijakan perusahaan yang mengasumsikan dan mengartikulasikan tanggung jawab untuk beberapa kepentingan masyarakat. Mereka biasanya terdiri dari program dan strategi sukarela oleh perusahaan yang menggabungkan nilai sosial dan bisnis dan mengatasi masalah yang dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi CSR eksplisit itu merupakan sesuatu kebijakan CSR yang kemudian dikeluarkan secara langsung oleh perusahaan. Artinya perusahaan memiliki upaya ataupun kebijakan tersendiri lepas dari tekanan apapun atau lepas daripada tuntutan pemerintah misalnya untuk melakukan jaminan pertanggungjawaban terhadap lingkungan dan kemudian sosial. Itu disebut sebagai CSR eksplisit. Yang kedua, CSR implisit itu merujuk pada peran perusahaan dalam lingkup yang lebih luas. Nah, ini konteks daripada CSR implisit itu lebih luas, di mana terdapat lembaga formal dan informal yang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas. CSR implisit biasanya terdiri dari nilai, norma, dan kemudian aturan yang menghasilkan persyaratan, misalkan wajib yang terdapat dan kemudian ada dalam adat masyarakat, tradisi masyarakat, bagi perusahaan untuk mengatasi masalah pemangku kepentingan dan yang mendefinisikan kewajiban yang tepat dari pelaku perusahaan secara kolektif daripada istilah individu. Sehingga implisit itu adalah sesuatu kebijakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dan bahkan secara umum diatur untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Dan bentuknya tidak hanya yang kemudian kita kenal di dalam kebijakan-kebijakan perusahaan secara sah, tetapi bentuknya itu secara implisit terdapat di dalam nilai-nilai atau norma-norma yang kemudian berlaku. Ya, secara otomatis masing-masing perusahaan itu memiliki versi tersendiri dan tanggung jawab sendiri untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai CSR implisit tersebut. Nah, ini ada tabel ya. Coba next, Mas. Nah, ini ada tabel di makalah di telah juga ada. Nah, ini CSR eksplisit dan implisit sebagai satu perbandingan ya dalam bentuk tabel, di mana kita lihat di situ CSR eksplisit menjelaskan kegiatan perusahaan yang memikul tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Nah, sedangkan CSR implisit itu menjelaskan peran korporasi dalam lembaga formal dan informal yang lebih luas untuk kepentingan dan kepentingan masyarakat. Jadi perbedaannya eksplisit itu memang sudah jelas, tetapi itu merupakan kegiatan perusahaan itu sendiri secara sukarela. Sedangkan implisit itu korporasi atau bahkan pemerintah ya yang menerapkan satu kebijakan tertentu kepada tata cara ataupun sistem aturan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, terdiri dari sukarela, kebijakan perusahaan, program, dan strategi. Nah, itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Lalu yang CSR implisit terdiri dari nilai, norma, aturan yang menghasilkan atau sering dikodifikasi dan wajib persyaratan untuk perusahaan. Jadi semacam satu hal yang kemudian normatif, aturan yang kemudian dibuat dan harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, CSR eksplisit itu insentif dan peluang dimotivasi oleh harapan yang dirasakan dari pemangku kepentingan yang berbeda dari perusahaan. Sedangkan yang CSR implisit termotivasi oleh masyarakat konsensus tentang harapan yang sah dari peran dan kontribusi dari semua kelompok besar dalam masyarakat, termasuk korporasi. Jadi ada satu konsensus, tidak hanya dilakukan ataupun kebijakan yang dibuat dan diatur oleh satu perusahaan saja. Next.
Nah, ini gambar tentang CSR implisit dan eksplisit, gambar tentang CSR implisit dan eksplisit, ya, di mana ditinjau dari sudut pandang liberal market ekonomis di dalam deretan yang kiri, dan kemudian koordinat market ekonomis dari sisi baris yang sebelah kanan. Nah, CSR as an implicit element of the institutional framework of corporation itu berada di atas, di mana CSR implisit itu ada salah satu elemen yang kemudian secara institusional merupakan sesuatu framework yang ada di dalam korporasi, dan CSR as an explicit element of corporate policies itu berkaitan dengan CSR eksplisit yang berada sebagai elemen daripada kebijakan-kebijakan korporasi. Next, Mas. Ya, selanjutnya ini berkaitan dengan teori neo-institusional dan legitimasi kelembagaan. Nah, sebelum ke situ, ada satu pertanyaan yang kemudian dikemukakan oleh peneliti, sebagaimana pembahasan yang awal tadi, tentang 5 pembahasan penting yang ada di dalam jurnal tersebut. Mengapa CSR eksplisit itu menyebar secara global? Di mana itu diletakkan dan dihubungkan dengan teori neo-institusional dan legitimasi kelembagaan. Nah, ini berarti sebagaimana yang tadi soal NBS itu, kerangka kelembagaan dan NBS itu mengalami perubahan. Artinya setiap negara, terutama misalkan konteks Amerika Serikat dan kemudian Eropa, itu memiliki NBS masing-masing. Memiliki suatu sistem bisnis nasional tersendiri, atau yang unik dan khas lah ya. Dan bagaimana kemudian mengungkap adanya 2 perbedaan yang kemudian ada di Amerika Serikat dan juga Eropa, bisa melihat di situ bahwa kerangka kelembagaan dan NBS yang berubah itu, insentif dan peluang baru meningkat dari aktor perusahaan untuk berhubungan dan memposisikan diri dari mereka sehubungan dengan sistem tanggung jawab yang lebih luas. Jadi CSR secara eksplisit mendapatkan momentum baru di seluruh Eropa. Argumen kuncinya itu bahwa praktik organisasi berubah dan menjadi dilembagakan karena dianggap sah. Legitimasi ini dihasilkan oleh 3 proses kunci, yaitu data yang disebutkan di dalam PowerPoint, ada isomorfisme koersif, lalu kemudian yang kedua proses mimetik, dan yang ketiga ada tekanan normatif. Isomorfisme koersif itu diasumsikan dalam neo-institusionalisme bahwa aturan, norma, atau hukum yang dikodifikasi secara eksternal memberikan legitimasi ataupun memberikan peneguhan, memberikan penekanan bahwa praktik manajemen, ada sesuatu praktik manajemen yang baru. Dan yang kedua, proses mimetik itu dalam iklim bisnis dengan ketidakpastian yang meningkat dan teknologi yang semakin kompleks, semakin berkembang, gitu. Manajer cenderung menganggap praktik sebagai sah jika dianggap sebagai praktik terbaik di bidang organisasi mereka, misalkan rekayasa ulang bisnis, manajemen kualitas total. Dan yang ketiga, tekanan normatif itu bicara soal otoritas pendidikan dan profesional yang secara langsung atau tidak langsung menetapkan standar untuk praktik organisasi yang sah. Sehingga sumber yang ketiga ini, tekanan isomorfik dan dalam institusionalisme baru, misalnya contohnya dalam gelar MBA yang semakin terstandarisasi. Nah, selanjutnya kita akan bisa melihat di dalam gambar atau kelanjutan dari pembahasan itu. Next. Nah, ini gambar tentang CSR dan konteks kelembagaan korporasi. Jadi, mengapa CSR itu bervariasi?
kembali kepada bagaimana penerapan kerangka kerja yang kemudian diusulkan. Nah, peneliti itu menggambarkan perbedaan dalam ketertarikan CSR dengan membandingkan hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, pendidikan, dan tanggung jawab perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa. Nah, kalau kita lihat di situ terdapat arah dan panah, di mana panah solid menunjukkan bahwa pengaruh langsung dan panah yang putus-putus itu menunjukkan pengaruh jangka panjang dan kemudian tidak langsung. Nah, di situ kita bisa melihat ada korporasi yang berada di tengah-tengah itu sebagai sesuatu bentuk pertanggungjawaban ya, corporate responsibility to society, bentuk pertanggungjawaban sosial dalam bentuk eksplisit CSR ataupun implisit CSR, di mana di situ ada 3 hal yang kemudian menjadi kunci, sebagaimana tadi yang saya sebutkan tentang isomorfisme koersif, lalu kemudian proses mimetik, dan kemudian yang terakhir adalah tekanan normatif. Jadi setiap perusahaan itu nggak bisa kelihatan. Ya, setiap perusahaan itu memiliki cara untuk mencapai atau melakukan pertanggungjawaban sosial, di mana sistem-sistem yang kemudian diatur di dalam eksplisit CSR dan juga implisit CSR itu menggunakan satu koordinasi dan kemudian sistem kontrol, lalu kemudian proses market ataupun proses pemasaran yang ada di dalam organisasi, dan juga nature of the firm tentang bagaimana sesuatu perusahaan itu menetapkan satu kebijakan-kebijakannya. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Bahtiar. Ya, di situ ada menerapkan kerangka bagaimana CSR implisit menyebar ke negara Eropa. Fenomena penyebaran global CSR implisit sebagai ide manajemen baru. Pertama, peneliti berpendapat bahwa munculnya CSR implisit di Eropa merupakan respon terhadap perubahan dalam kerangka kelembagaan Eropa yang tumbuh secara historis. Dua, menyempurnakan fitur CSR implisit Eropa yang baru. Next, Mas. Situ ada perubahan yang jelas yang sistem politik Eropa, khususnya mengenai kapasitas negara, kesejahteraan, dan pembuatan kebijakan korporatis untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul seperti pengangguran massal dan tekanan fiskal dari tahun ke tahun. Di tahun 1970 sampai tahun 1990-an. Di negara Inggris, masalah ini dipengaruhi oleh urban atau pembusukan dan kerusakan-kerusakan menyebabkan yang membuat luas tentang kapasitas dan legalitasnya seluruh sistem. Bukan hanya administrasi individu yang mendorong pemerintah untuk secara tegas mendorong adanya CSR sebagai bagian dari pemulihan dari tata kelola masyarakat, tata kelola negara,
terutama mengenai pendidikan yang bagus, dan juga memulihkan perekonomian dan sistem tenaga kerja yang ada di Eropa tersebut, khususnya di negara Inggris tersebut. Beralih ke sistem keuangan, sebagian besar negara Eropa telah mengalami pembiayaan ekonomi mereka. Sementara perbedaan signifikan antara sistem keuangannya dengan Eropa dengan Amerika tetap ada. Tapi perubahan Eropa semakin menggunakan pasar saham sebagai sumber modalnya share tersebut. Banyak perusahaan multinasional besar di negara-negara Eropa bahkan terdaftar di Bursa Efek di New York. Informasinya tatanan kelola perusahaan tersebut di Eropa yang sedang berlangsung cenderung memindahkan kendali dari bank dan kepemilikan blok utama ke pasar modal. Juga mendorong tata kelola perusahaan yang berorientasi pada pemegang saham tersebut dengan meningkatkan kriteria investasi yang bertanggung jawab. Sebab secara sosial akses ke modal telah menjadi pendorong utama CSR di negara-negara Eropa tersebut. Penggerak lain menuju CSR yang lebih eksplisit berasal dari perusahaan di Eropa. Sistem tenaga kerjanya atau elemen kuncinya harus diregulasi pasar tenaga kerja yang melemahkan posisi serikat pekerjanya dan asosiasi industrinya. Di dalam perusahaan tersebut juga mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk pelatihan industri setelah regulasi sistem negara tersebut. Akhirnya perubahan signifikan di Eropa, sistem budayanya juga menguntungkan untuk adanya CSR eksplisit. Eropa tidak hanya memiliki warisan elemen CSR eksplisit yang khas, tetapi berpendapat CSR eksplisit barunya masih mencerminkan kerangka kelembagaan nasional masing-masing, dan juga mengilustrasikan ini dengan mengacu pada 4 fitur peran pemerintah, juga peran asosiasi industri, dan juga jenis yang ditangkap oleh perusahaan dan bias dalam ukuran perusahaan CSR eksplisit di Eropa. Dan juga ada menerapkan kerangka bagaimana CSR eksplisit menyebar di Eropa. Tidak hanya memiliki warisan elemen CSR eksplisit yang khas, tetapi CSR eksplisit di sini barunya masih mencerminkan kerangka kelembagaan nasional masing-masing. Sini peneliti mengilustrasikan dengan mengacu pada 4 fitur. Yang pertama, CSR eksplisit di Eropa secara komparatif didorong oleh pemerintah untuk mencerminkan inisiatif dan serta inovatif pemerintah nasional. Juga di Inggris tidak hanya meletakkan tanggung jawab menterinya untuk CSR, tapi telah memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang ada di negara Inggris itu untuk mendorong CSR baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam bisnis global, perusahaan di Inggris tersebut telah mengembangkan kebijakan untuk CSR seperti yang digambarkan oleh di Inggris tersebut dalam kebijakan untuk pemerintah lokal Inggris. Sementara ini mencerminkan tradisi
investasi pemerintah yang lebih lama dalam masyarakat dan ekonomi untuk pergeseran dari ketergantungan pada otoritas pemerintah ke arah dukungan fasilitas yang disiapkan, juga kemitraan, dan ada regulasi lunak CSR. Dengan demikian, CSR merupakan bagian dari perusahaan atau perubahan dalam campuran peran pemerintah Eropa menuju negara yang memungkinkan lebih baik. Dan nomor 2, peran asosiasi industri. Ini mendorong CSR di Eropa, khususnya yang menyangkut lingkungan dan keberlanjutan. Perusahaan-perusahaan di Eropa telah menunjukkan antusiasme untuk isu-isu baru seperti rekayasa genetika, terus seperti penyakit dan juga isu-isu terkait risiko lainnya. Meninggalkan koalisi iklan global yang didominasi Amerika menggambarkan gaya CSR eksplisit di Eropa yang khas. Namun perusahaan-perusahaan Eropa telah kurang cenderung untuk filantropinya daripada rekan-rekan mereka di Amerika. Ini mencerminkan asumsi perusahaan bahwa karena tingkat pajak perusahaan yang relatif tinggi dan negara-negara kesejahteraan Eropa lebih maju dalam pendidikan atau seni, tetapi menjadi tanggung jawab oleh pemerintah tersebut. Yang nomor 4, dalam ukuran perusahaan kecil dan besar untuk CSR eksplisit di Eropa, terutama merupakan topik untuk perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan kecil juga di Eropa masih cenderung memberlakukan tanggung jawab sosialnya mereka dalam jaringan formal dan informal yang sudah lama ada daripada melalui kebijakan-kebijakan implisitnya. Misalnya UKM di Jerman mengandalkan adanya CSR implisit melalui keanggotaannya, wajib dagang dan industri lokal. Tadi sistem pendidikan ini harus jaringannya informal, baik melalui institusi-institusi yang ada di negara Jerman tersebut. Next, Mas. Ini ada evaluasi dan pembahasan. Dalam pembahasan ini ada 2 pendekatan untuk menjawab pernyataan yang diajukan, yaitu menyangkut CSR yang secara historis lebih implisit di Amerika Serikat daripada Eropa, dan juga menyangkut implisit pergeseran baru ini CSR implisit ke CSR yang lebih implisit di antara perusahaan-perusahaan Eropa. Sini dalam pembahasan 2 pendekatan ini jawab yang pertama menyangkut CSR yang secara historis lebih implisit di Amerika Serikat daripada Eropa. Dan di sini kedua menyangkut bukti pergeseran baru-baru ini terhadap CSR yang lebih baik. Sini ada signifikan yang lebih luas dari kerangka kerja CSR implisit untuk perbandingan Amerika Serikat dan Eropa. Beralih ke ekonomi maju lainnya, sistem bisnis di Jepang dan tingkat yang lebih rendah di Korea dan juga Taiwan dianggap cukup mirip dengan yang di Eropa dalam literatur BS. Ditandai dengan kepemilikan bank dan publik yang tinggi, pekerjaan patriarki yang jangka panjang, tandai dengan kepemilikan bank. Di sini ada faktor kuncinya adalah peningkatan eksposur perusahaan ke perusahaan
modal global, adopsinya teknik bisnis, dan model pendidikan juga di Amerika, dan tantangan terhadap kemampuan tata kelola nasional mereka. Nih, Mas. Di NBS Rusia dan Eropa Timur, perusahaan memiliki negara menunjukkan elemen CSR implisit, demokratisasi dan liberalisasi pasar memungkinkan diharapkan untuk menggeser karakteristik CSR perusahaan-perusahaan ini. Namun dengan masyarakat sipil dan lembaga pasar yang lemah dan kadang-kadang pemerintah yang menyeluruh, hanya ada perkembangan CSR implisit yang lambat dan tentatif. Dalam kasus Rusia ini berpengaruh dengan tidak adanya modal sosial jangka panjang dan kebiasaan tanggung jawab bisnis. Sini menerapkan kerangka kerja selatan global. Kami melihat negara-negara sering dicirikan oleh institusi yang lemah dan tata kelolanya juga buruk, dan yang MBS-nya sering mendelegasikan tanggung jawab kepada aktor swasta, baik itu keluarga, juga ada suku dan agama, atau semakin bisnis adanya bukti-bukti peningkatan CSR di Afrika. Tekanan isomorfik yang sama ini juga dapat meningkatkan CSR implisit, diantaranya perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara yang berkembang, di mana mereka institusinya yang lemah dan mekanismenya tata kelolanya juga buruk. Sejauh mana CSR implisit akan menjadi lebih umum untuk perusahaan yang berdomisili di negara-negara ini? Mungkin tergantung pada kekuatan institusi tradisional, misalnya keluarga, juga agama, dan lembaga suku. Dan pemerintah yang telah membentuk CSR implisit, begitu pula sebaliknya, kondisi negara-negara transisi yang didominasi pemerintah, misalnya negara Cina dan juga negara Rusia dan Venezuela mungkin melihat tanggung jawab bisnis yang digambarkan oleh peraturan yang demikian memberikan penekanan yang besar terhadap CSR implisit. Kemungkinan batasan kerangka yang diusulkan. Sini ada peneliti menyadari bahwa beberapa fitur kerangka kelembagaan nasional Amerika Serikat, model Eropa, perintis pemerintah Amerika Serikat membawa implisit bukan eksplisit. Tanggung jawab perusahaan dalamnya kebijakan lingkungan, dan hanya untuk menyebutkan beberapa contoh yang menonjol, dan ikat penghubungnya bisnis intervensinya dan juga tanggung jawabnya juga bervariasi. Kemudian perbandingan yang lebih halus ini menginformasikan dinamika CSR kontemporer yang berbeda terlepas dari orientasi Eropa. Dari sebagian besar NBS-nya Amerika Serikat yang menjadi lebih menonjol melalui perubahan-perubahan dalam kerangka kelembagaan sejak tahun 1980-an. Peneliti ini setuju bahwa sifat keseimbangan dalam CSR tersebut, CSR implisit dan implisit, tidak hanya dihasilkan dari keseluruhan fitur kelembagaan NBS atau bidang organisasinya, tetapi juga
peran dari perusahaan dalam membentuk korporasi yang berkontribusi pada sistem ketenagakerjaan dan kesejahteraan Amerika Serikat. Dengan demikian, pada lingkungan yang kondusif, juga CSR implisit sejalan dengan argumen peneliti. Lembaga perusahaan dalam membentuk kerangkanya, kelembagaan berbeda antara Amerika Serikat dan Eropa. Next one. Implikasi untuk penelitian masa depan. Sini ada deskriptif, instrumental, dan normatif. Lanjut, Mas. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya dari Mas Muklis terkait ada video terkait dengan CSR dalam pendekatan eksplisit yang pertama. Silakan dicermati. Nagma is the youngest sibling in a family of 5. Things hit a dead end when Nagma's father met with a serious accident at work and was rendered jobless. They were barely able to get 2 square meals a day. Nagma was still in school. Now, she also had to find her own means to share the burden of supporting the family financially. She scraped by with a meager wage of 800 rupees a month by teaching at a school nearby. But that wasn't enough for everyone, especially not enough for her to work towards earning an educational degree. Yet, all was not lost. Nagma came to know about the Bihar Urban Development Authority's initiative, a collaboration with Microsoft Learning to provide a certified IT training program for the underprivileged, enabling them to secure a job. She was trained in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint. Now, things began to look up. With a globally recognized certification, she had a wider range of job prospects before her. As a certified Microsoft Office specialist, Nagma is a skilled, potential employee for jobs that require basic computer literacy. Now she hopes she can support her family financially. Aided by the Microsoft Learning Initiative, Nagma found a way to earn a living and secure a bright future. Her story is a testimony to the success of Microsoft Learning in certifying 100,000 people with skills year after year. Skills that have helped them turn their lives around and face the challenges of a changing world. Selanjutnya video yang kedua yaitu CSR dalam pendekatan implisit. Berawal dari saya melihat kebiasaan masyarakat Nunukan, sebagian besar kalau masyarakatnya itu adalah petani rumput laut. Untuk bertani itu yang dibutuhkan itu pelampung. Setelah rusak, asal buang. Nah, kalau yang di darat kadang-kadang dikumpul dibakar. Itu kan merusak lingkungan. Dan apalagi yang dibakar itu sampah yang punya nilai jual. Nah, nilai ekonominya tinggi. Saya akhirnya berinisiatif untuk membuat bank sampah. Setelah dibantu dengan DLH maupun Pertamina, bisa mendapat pelatihan, pendampingan, ya, bantuan mesin pres. Ya, akhirnya plastik-plastik yang tadinya banyak menggunung itu saya pres. Saya ingin untuk menjadikan barang yang saya olah ini menjadi barang jadi. Itu akan sangat membersihkan lingkungan sekitar.
Harapan saya, masyarakat Nunukan sadar dan peduli terhadap lingkungan untuk mengolah sampah menjadi berkah. Kami punya program Embarter. Dengan mengolah minyak jelantah, kita dapat dari warga dengan cara barter. Kemudian bisa dijadikan suatu yang bermanfaat, yaitu biodiesel untuk BBM kami. Jadi besar sekali manfaatnya, dampak lingkungannya pun jadi ramah. Dengan adanya bantuan dari Pertamina, baik itu alat maupun pelatihan dalam pengolahan energi baru terbarukan ini, harapan ke depan agar bisa berlanjut dari skala kecil menjadi menengah, atau kata lain berubah menjadi seni wirausaha. Desa Tepian telah didirikan BUMDes Berkah Jaya. Untuk bantuan dari Pertamina yang berkaitan dengan BUMDes adalah bantuan dengan sarana air bersih. Di bidang kesehatan kami juga menerima bantuan speedboat untuk kebutuhan ambulan desa. Pertamina juga memberi bantuan kegiatan klinik keliling di desa ini. Dalam bidang kelistrikan, Pertamina juga membantu pengadaan solar cell untuk masing-masing rumah. Ya, berhubung desa Tepian dikelilingi hutan belantara sehingga rawan sekali kebakaran. Pertamina juga mengadakan pelatihan untuk menanggapi tanggap darurat kebakaran pada generasi muda, bahkan dibantu dengan alat-alat. Harapan kami ke depan, BUMDes Berkah Jaya Desa Tepian ini mampu membuat masyarakat hidup dalam kemandirian. Ketika sudah mandiri, desa kami ini juga berkembang menjadi sebuah kecamatan. Yang memotivasi saya mendirikan sekolah tapal batas, keprihatinan saya melihat anak-anak TKI tidak sekolah. Kesulitan yang saya hadapi, sarana prasarana termasuk jalanan yang becek, air yang tidak ada, hanya air hujan saja yang kami tampung. Tenaga pengajar pun juga tidak ada yang bisa betah tinggal di sini. Dengan adanya bantuan dari Pertamina mulai dari pakaian seragam, perpustakaan, pembangunan, serta administrasi pendidikan, sudah terangkat anak-anak di mata teman-temannya yang bersekolah di SD yang lain. Keterlibatan Pertamina lagi membantu adanya sarang burung walet, ya pembangunannya, kemudian bibit-bibit yang ada di kebun, sehingga hasil kebun itu untuk anak asrama ya yang kami konsumsi setiap harinya. Juga adanya kerjasama dengan kader-kader yang olahan pisang. Dan hasilnya pun juga itu untuk sekolah tapal batas. Harapan saya ke depannya, itu supaya sekolah tapal batas ini bisa mandiri, anak-anaknya berprestasi, memiliki imtak dan sukses. Nah, ini tadi video, ada 2 video terkait dengan CSR, yaitu CSR dalam pendekatan eksplisit dan implisit. Yang dari video yang pertama, yang terkait dengan pendekatan eksplisit, dari suatu kasus ataupun suatu fenomena yang ada di wilayah India, di negara India, khususnya di tempat tersebut itu banyak yang pendanaannya masih kurang atau kemiskinan yang terjadi di sana. Jadi perusahaan terbesar yang ada di Amerika, yaitu Microsoft, memberikan suatu program terkait dengan CSR, yaitu dalam bentuk Microsoft Learning, yaitu seperti halnya kursus Microsoft Office, baik Word, Excel, maupun PowerPoint, dan lain-lain. Dari hasil pembelajaran tersebut, Microsoft Learning tadi, para siswa itu mendapatkan suatu legalitas atau sebuah sertifikat spesialis Microsoft Office, yang mana sertifikat tersebut akan berguna di kemudian hari pada siswa tersebut di masa depannya. Dan yang kedua yaitu video terkait dengan CSR implisit yang tadi yang berada di Indonesia. Salah satunya yang pertama yaitu terkait dengan
bank sampah yang mula-mula di daerah itu di daerah Nunukan, di pesisir pantai, yang biasanya masyarakatnya sebagai petani rumput laut, itu menggunakan aqua ataupun barang bekas sebagai pengampungnya, dan itu rusak akan dibuang ataupun dibakar, dan itu nantinya akan mencemari lingkungan. Nah, ada suatu orang di mana dia itu mengumpulkan warganya untuk mengolah sampah tersebut menjadi kerajinan tangan. Dan program tersebut dibantu oleh Pertamina dalam melakukan produksi, diberikan suatu alat produksi, alat pres, dan sebagainya. Dan diberikan suatu pelatihan sebelumnya. Dan diberikan pendampingan pada waktu proses pembuatan kerajinan tangan tersebut. Yang kedua yaitu terkait dengan mengolah minyak jelantah. Dijadikan suatu bentuk bahan bakar, yaitu biodiesel. Yang mana program tersebut itu sistemnya barter. Masyarakat dari hasil masyarakat, hasil minyak curah atau bekas, atau bisa disebut dengan minyak jelantah, itu ditukarkan kepada komunitas tersebut dengan minyak baru. Kemudian jelantah tersebut atau minyak bekas itu diolah dan dijadikan sebuah biodiesel. Tidak itu juga. Tidak permasalahan yang ada di pelosok desa tadi, ada suatu permasalahan yang di mana di sana itu tidak cukup air bersih dan Pertamina membantunya. Bidang kesehatan pun dibantu dengan memberikan suatu ambulan speedboat dan memberikan suatu layanan listrik dengan bentuk PLTS. Dan salah satunya tadi terkait dengan bidang pendidikan di suatu perbatasan Indonesia dengan Malaysia, itu memberikan suatu program-program CSR dalam mengembangkan siswa-siswa di sana. Dan tidak itu juga memberikan suatu usaha milik sekolah tersebut. Dari video tadi, pelaksanaan CSR itu kan dibagi jadi dua, yaitu pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit. Yang mana pendekatan eksplisit itu dilakukan secara sukarela. Segala strategi, program, dan kebijakan perusahaan merupakan keinginan internal dari perusahaan itu sendiri. Jadi tanpa campur tangan pihak lain. Keinginan dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya ataupun CSR-nya sebagai kepentingannya. Jadi secara spontan ataupun secara sukarela memberikan suatu program-program tersebut. Contohnya tadi di video yang pertama, yaitu perusahaan Microsoft atau perusahaan terbesar mungkin yang ada di Amerika dalam program-program komputer. Itu memberikan suatu pelatihan yang secara sukarela kepada negara lain, yaitu negara yang berada di India, dengan melakukan pembelajaran terkait dengan Microsoft Office. Dan selanjutnya yaitu dengan CSR dalam pendekatan implisit, yang dimana itu tadi dicontohkan di Indonesia, yang mana pendekatan ini adalah suatu tanggung jawab sosial perusahaan. Seluruh institusi negara, baik formal maupun informal, suatu perusahaan itu yang formal ataupun informal, menugaskan CSR itu suatu diberikan suatu peraturan yang mana itu dibentuk oleh negara. Jadi suatu tanggung jawab perusahaan itu sudah diputuskan dalam undang-undang yang mana harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi bisa saja perusahaan itu secara sukarela ataupun secara moderat atau secara kewajiban. Berdasarkan hasil tersebut, maka Indonesia termasuk negara yang menjalankan penerapan implisit, yaitu perusahaan itu masih terkekang ataupun
menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu harus menjalankan CSR itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu yang ada di video tadi, yaitu perusahaan milik BUMN, yaitu PT Pertamina. Nah, yang saya ambil case study dalam presentasi kali ini yaitu PT Pertamina. PT Pertamina sendiri adalah perusahaan milik negara yang terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan maupun labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir, di mana perusahaan ini yaitu produksi terkait dengan pengolahan minyak dan gas bumi. Sektor hulu dalam PT Pertamina ini yaitu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan sementara dalam hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan pengiriman. Jadi PT Pertamina sendiri adalah suatu perusahaan yang dimana milik negara, badan usaha milik negara, yang mana berjalan di proses pengolahan minyak dan gas. Di presentasi kali ini Pertamina menjalankan kewajibannya itu bekerja sama dengan UNES atau Universitas Negeri Semarang dalam menjalankan kewajiban sosial responsibility-nya atau kewajiban sosial itu dilakukan di suatu desa yang bernama Desa Ledok. Desa Ledok, kabupatennya itu Blora. Yang mana pelaksanaan korporasi sendiri itu akan yang akan digarap di sana itu ada beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, kesehatan maupun infrastruktur. Yang mana ini nanti akan mau dijelaskan oleh Mbak Ismawati. Monggo waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Mbak Ismawati melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Di sini ada bidang garapan dari Pertamina, salah satunya itu pendidikan. Di mana pendidikan itu sendiri, Pertamina itu turun langsung ke lapangan untuk memberikan berupa beasiswa, seperti beasiswa pada umumnya. Dan di sini ada ekonomi. Dan ada kesehatan dan infrastruktur. Selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada proses SCR yang ada di desa Ledok. Proses SCR, setelah proses SCR ada perencanaan, terus pelaksanaan. Habis pelaksanaan baru monitoring dan evaluasi dampak program. Di mana proses ini mulai penerapan, setelah penerapan baru pelaksanaannya. Mas, selanjutnya, Mas. Next. Nah, perencanaan di sini melalui perencanaan program yang dilaksanakan oleh UNES
UNES PT Pertamina dengan melakukan observasi awal dan melakukan analisis masalah yang ditemukan di sana. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditentukan prioritas program yang akan dilaksanakan. Proses perencanaan yang dilaksanakan dalam program SCR di Desa Ledok secara keseluruhan menggunakan sistem perencanaan top-down menurut Suseta dalam Agustina 2012. Lembaga atau departemen atau daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya. Jadi perencanaan di sini ini yang diterapkan Pertamina itu langsung observasi ke tempatnya langsung seperti itu. Dan selanjutnya ada pelaksanaan program SCR di Desa Ledok secara keseluruhan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat, di mana dibuktikan bahwa karakter dari pelaksanaan program SCR ini dengan pelaksanaan program SCR berbasis pemberdayaan masyarakat. Program SCR di Desa Ledok memiliki 3 karakteristik utama dalam pelaksanaan SCR. Yang pertama itu berbasis pemberdayaan, yaitu berbasis masyarakat ditunjukkan dari partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan program SCR. Yang kedua, berbasis sumber daya setempat. Hal ini dibuktikan dengan pemanfaatan potensi lokal dari Desa Ledok dalam pelaksanaan program SCR seperti program pengelolaan makanan dan jagung. Pemilihan program ini karena dalam Desa Ledok terkenal pertaniannya adalah tanaman jagung. Dan selanjutnya program berkelanjutan, yaitu program yang dilaksanakan di Desa Ledok adalah program jangka panjang yang berkesinambungan, di mana ditujukan melalui program SCR sudah berlangsung selama 3 tahun dan telah mengalami pengembangan. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring secara sederhana diartikan sebagai pengamati dan mengikuti pelaksanaan kegiatan program yang sedang berjalan. Dengan kegiatan monitoring akan diketahui apakah saat dilakukan kegiatan monitoring, pelaksanaan dan pencapaian program sesuai dengan perencanaan atau tindak. Kegiatan monitoring program SCR di Desa Ledok dilaksanakan secara rutin setiap sebulan sekali oleh pihak UNES dan PT Pertamina. Pelaksanaan monitoring dengan pendekatan secara langsung. Proses evaluasi dilaksanakan dengan observasi dan pengembalian data secara langsung melalui wawancara di lapangan. Model evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi akhir, evaluasi yang dilakukan pada akhir kegiatan program. Evaluasi akhir yang dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan program SCR di Desa Ledok dan sesuai dengan hasil penelitian yang dari penelitian di mana PT Pertamina melakukan evaluasi pada akhir kegiatan program SCR ini dilaksanakan. Jadi di monitoring dulu, dievaluasi setelah wawancara, terus hasilnya itu dievaluasi lagi ke UNES-nya. Dan dampak programnya dari semua hasil penelitian yang diperoleh mengenai dampak program dapat diambil kesimpulan bahwa program SCR berdampak pada 4 bidang. Garapan meliputi yang pertama itu dampak program SCR pada bidang pendidikan. Dampak pendidikan yang ditimbulkan dari program SCR di Desa Ledok dapat dilihat dari peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
Pentingnya pendidikan masyarakat di Desa Ledo setelah adanya program SCR. Di Desa Ledo setiap tahun mengalami peningkatan. Dampak program SCR pada bidang ekonomi yang ditimbulkan dari program SCR di Desa Ledo dapat dilihat dari peningkatan tingkat ekonomi dari warga masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya pendapatan dari warga masyarakat yang mengikuti program SCR di Desa Ledo. Selain dilihat dari peningkatan pendapatan, warga masyarakat dapat mengikuti pelaksanaan SCR di Desa Ledo. Perubahan tingkat ekonomi masyarakat dapat dilihat meliputi jumlah usaha ekonomi rakyat yang ada di Desa Ledo yang selama beberapa tahun mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit. Dan selanjutnya, dampak program SCR pada bidang kesehatan. Ditimbulkan dari program SCR di Desa Ledo dapat dilihat dari peningkatan kesadaran warga masyarakat akan pentingnya kesehatan. Peningkatan kesehatan warga masyarakat di Desa Ledo ini dapat dilihat dari perubahan pola hidup warga yang dulu mencuci, mandi, dan membuang hajat dilakukan di sungai, sekarang mereka melakukan di WC umum. Yang merupakan hasil dari program SCR di Desa Ledo dengan perubahan pola hidup menandakan bahwa terjadinya peningkatan kesadaran warga masyarakat akan pentingnya kesehatan. Dan dampak program SCR pada bidang lingkungan dan infrastruktur dari program SCR di Desa Ledo sangat terasa. Dari hasilnya dapat dilihat secara langsung infrastruktur yang ditimbulkan dari program SCR di Desa Ledo, yaitu peningkatan akses Desa Ledo. Sebelumnya adanya program SCR, sebagian besar jalan yang ada masih berupa tanah. Setelah adanya program SCR, sekarang akses jalannya menjadi lebih baik karena adanya pemanfaatan jalan. Dari keseluruhan dampak dari program SCR yang telah dipaparkan di atas, bahwa dapat disimpulkan program SCR di Desa Ledo lebih bersifat positif, yaitu sangat pemanfaatan membantu dalam pembangunan desa. Selain dampak positif, sebenarnya juga terjadi dampak negatif dari pelaksanaan SCR di Desa Ledo. Dampak negatifnya dari sendiri kecil dan dapat ditutupi dengan dampak positif dari program SCR di Desa Ledo. Next. Nah, di sini ada keuntungannya. Yang pertama, pengembangan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen dan investor. Di pengembang reputasi itu dikonfirmasi bahwa reputasi perusahaan-perusahaan yang mengalami kegiatan langsung tanggung jawab sosial terhadap lingkungan akan menciptakan reputasi yang baik kepada berbagai elemen bisnis. Baik konsumen, perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dinilai sebagai perusahaan yang dapat dengan baik mengelola dan pemanfaatan sumber daya alam dalam menguntungkan konsumen dan juga perusahaan bagi investor. Nah, selanjutnya ada mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial di sekitar perusahaan, di mana dampak sudah banyak kasus-kasus atau cerita yang selama ini kita dengar dari dan lihat seputar masyarakat dengan kasus misconduct yang terdapat lingkungan di sekitar area usaha bisnis. Mereka kejadiannya tersebut ada baiknya dijadikan pelajaran. Bagi setiap perusahaan Indonesia yang mungkin terlebih
terlebih khususnya ditutupi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri perkembangan. Misalnya perminyakan hingga tekstil untuk selalu dapat dengan cerdas dan bijak mengelola alam yang menjadi sumber pemasok sebuah perusahaan, sehingga menipiskan kemungkinan untuk mereka merusak lingkungan yang akan sangat berdampak negatif. Nah, selanjutnya ada peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dalam implementasi, perusahaan tentunya tidak dapat bergerak dan bekerjasama sendiri tanpa bantuan pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal dan pemerintah daerah, dengan mengajak pemangku kepentingan dalam melakukan konservasi lingkungan, maka perusahaan dapat dengan mudah menciptakan sebuah relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut. Dan selanjutnya ada pembedakan perusahaan dengan para pesaingnya. Jika kegiatan SCR terhadap lingkungan dilakukan oleh sebuah perusahaan tersebut akan mengalami kemampuan dan kesempatan dalam menonjolkan keunggulan komparatifnya, sehingga dengan mudah dapat memberikan nilai plus yang berada dengan para persaingannya yang tidak melakukan kegiatan sosial terhadap lingkungan. Nah, ada kendala-kendala di Pertamina sendiri, ada kendala internal dan eksternal, di mana Pertamina mempunyai masalah dalam hal proses transisi menuju perusahaan yang mampu menerapkan good corporate governance secara konsisten. Ini misalnya dalam hal eksplorasi, eksploitasi produksinya dan distribusinya, serta hambatan dalam hal investasi. Dari sisi regulasi, Pertamina menghadapi masalah dalam hal pricing, distribusi, dan penataan sektor. Dari sisi pengambilan keputusan, Pertamina menghadapi masalah pemenuhan kepentingan publik yang erat kaitannya dengan Pertamina sebagai pelaksana fungsi public service obligation, serta kentalnya intervensi politik. Nah, dalam kendala internal tersebut ada dua masalah, kebijakan dan sarana dan prasarana, di mana PT Pertamina dapat dilihat dari program transformasi yang telah dimulai pada tahun 2006, yaitu suatu program dalam upaya melakukan perubahan untuk memposisikan diri menjadi lebih baik dalam menyikapi tantangan bisnis dan lingkungan usaha yang terus berkembang. Dan selanjutnya ada sarana prasarana kendala yang dihadapi PT Pertamina dalam sarana dan fasilitas, baik di bidang pengadaan maupun distribusi BBM, misalnya untuk wilayah DKI Jakarta atau sekitarnya, salah satunya mencakup transportasi. Sarana dan fasilitas atau lembaga yang berperan dalam pendistribusian, penyaluran bahan bakar, penerimaan dan penimbunan tersebut antara lain instalasi atau depot bahan bakar. Nah, di sini ada kendala eksternal. Kendala eksternal tersebut, pendistribusiannya produk dibagi menjadi kendala dalam sistem distribusi dan kendala pada tempat tujuan SPBU dan konsumen. Di mana distribusi BBM dari kilang sampai ke SPBU dan konsumen rawan sekali terjadinya kendala teknis dan penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan BBM. Dari 6 kilang Pertamina yang masih beroperasi, bagian sudah berumur tua dan banyak mengalami kendala dalam operasi karena hampir tidak ada keremajaan kilang secara signifikan. Selain itu juga belum ada investor yang mau membangun kilang minyak baru di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan karena di masa datang
bisnis pengolahan minyak mentah menjadi BBM kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan trader atau pedagang BBM. Nah, demikian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari presentasi kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.